Hai semuanya, selamat datang di video pertama Cari Tahu Yuk. Kali ini kita bakal cari tahu isi dari sebuah buku yang berjudul Khadijah Cinta Sejati Rasulullah. Jadi ini tuh buku pertama dari series Wanita Mulia di Sisi Rasulullah. Sebelum kita cari tahu isi bukunya, buat kalian semua yang pingin punya bukunya atau penasaran sama series yang lainnya, kalian bisa klik link yang ada di description box di bawah video ini. Ya udah, mari kita langsung cari tahu isi dari bukunya. Buku ini berisikan 13 bab, di mana 10 bab awal menceritakan penggalan kisah selama Muhammad didampingi oleh Khadijah, dan 3 bab terakhir menceritakan penggalan kisah hidup Khadijah dan juga ada sedikit cerita tentang anak-anaknya Khadijah. Awalnya aku pikir ini adalah buku biografinya Khadijah, tapi ternyata ini tuh lebih ke penggalan-penggalan sejarah di masa-masa Muhammad didampingi oleh Khadijah. Langsung aja kita break out isi buku ini ke dalam 2 bagian. Khadijah, nama yang udah dikenal banget sama orang-orang di Mekah sana, karena dia adalah salah satu pedagang yang sangat terpandang dari keluarga yang bagus dan juga terkenal kalau dia itu sangat dermawan, suka membantu orang-orang di sekitarnya. Jadi siapa sih yang gak tahu Khadijah pada saat itu? Suatu hari Khadijah ingin memulai sebuah proyek dagang ke negeri Syam. Nah, dia itu lagi mencari siapakah orang yang pantas untuk dia tunjuk memimpin proyek ini. Setelah dia mendengar banyak cerita baik dari orang-orang sekitarnya tentang Muhammad, akhirnya dia pun merasa kalau Muhammad tuh cocok nih untuk memimpin proyek dagang ke Syam ini. Akhirnya dia menawarkan ke Muhammad, mau nggak mimpin proyek dagang ini nih. Akhirnya Muhammad pun menyetujuinya, dan pergilah Muhammad ke negeri Syam mengerjakan proyek dagangnya Khadijah ini. Siapa sangka kembalinya dari negeri Syam, keuntungan yang dibawa sama Muhammad itu melebihi ekspektasi orang-orang gitu. Yang harusnya dia tuh bawa barang dari negeri Syam untuk dijual lagi di Mekah, tapi ternyata barangnya itu udah habis di perjalanan. Jadi si income yang datangnya itu lebih dari ekspektasi gitu kan. Wah. Khadijah tuh akhirnya ngerasa kalau misalnya, wih ini Muhammad pintar gitu kan, dia juga jago berdagang dan dia juga punya karisma ketika dia menjelaskan hasil dagangnya ke Khadijah gitu. Akhirnya Khadijah tuh semakin kagum lah sama Muhammad tuh, dan Muhammad tuh akhirnya kerja sama dia semakin lama, semakin kenal sama sifat baiknya dia, dan karismanya Muhammad semakin keluar. Di situ terbesitlah keinginan Khadijah untuk menikahi Muhammad. Akhirnya Khadijah pun mencari sedikit informasi lewat orang ketiga gitu kan, mencari tahu kondisi Muhammad. Terus akhirnya dengan informasi yang dibawakan oleh pihak ketiga ini, Khadijah pun memberanikan diri untuk langsung memberitahukan kepada Muhammad kalau misalnya dia ingin menikahi Muhammad. Di situ Muhammad mengiyahkan ajakannya Khadijah untuk menikah. Akhirnya Muhammad pun menikahi Khadijah. Beberapa tahun setelah pernikahannya, menjelang bulan Ramadan, Muhammad sedang melakukan uzlah di Gua Hira. Uzlah itu seperti perenungan mengagumi ciptaan Tuhan. Di saat itulah pertama kali Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Muhammad yang baru pertama kali mengalami situasi seperti itu merasa sedikit kebingungan dan juga agak deg-degan, khawatir dengan apa yang baru saja dia alami. Dia bergegas pulang ke rumah, menceritakan itu ke istrinya Khadijah dengan sedikit kecemasan, karena Muhammad takut kalau misalnya apa yang baru dia alami merupakan ciri-ciri dari seorang peramal atau mungkin dia sedang berhalusinasi. Tapi dengan tenang Khadijah memberitahu Muhammad kalau misalnya kamu itu orang baik, Muhammad itu orang baik, Tuhan pasti sayang sama dirimu, jadi kamu gak mungkin jadi peramal atau kamu juga sedang tidak berhalusinasi. Kejadian itu terjadi beberapa kali sampai bulan Ramadan ketika wahyu pertama turun. Wahyu pertama turun situasinya
agak sedikit lebih beda. Muhammad pulang dengan keringat bercucuran, dia kedinginan, dia minta untuk diselimutin, terus dia menceritakan ke Khadijah apa yang baru dialami gitu kan. Tadi dia ketemu lagi sama malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril menyampaikan sesuatu kepada dia yang berbeda dari sebelumnya. Di situ Khadijah langsung mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada suaminya. Dia pun pergi menemui saudaranya yang seorang ahli kitab dan menceritakan apa yang dialami oleh suaminya. Dan si ahli kitab yang merupakan saudaranya Khadijah ini masih tahu kalau misalnya suami kamu telah dipilih Tuhan sebagai nabi umat ini dan meminta dia untuk bertahan. Setelah mendengar kata-kata dari saudaranya, Khadijah bergegas pulang, lalu menceritakan kepada Muhammad kalau misalnya yang baru saja dia alami merupakan tanda kalau misalnya Tuhan telah memilih Muhammad sebagai nabi umat ini. Di saat itulah Khadijah langsung mengumumkan keimanannya kepada Muhammad, dan jadilah Khadijah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah. Penyebaran agama Islam pun dimulai. Banyak sikap-sikap kontra yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar Muhammad dan Khadijah. Dan sikap-sikap kontra ini diluapkan dengan berbagai macam cara, dan semakin lama cara yang mereka gunakan itu semakin keras. Dari mulai mengejek-ngejek Muhammad, menghalang-halangi Muhammad untuk berbicara di depan umum, menyabotase orang-orang yang hendak datang ke Mekah agar tidak mendengarkan, agar tidak berbicara dengan Muhammad, menawarkan harta tahta wanita sebagai upaya mediasi agar Muhammad mau berhenti melakukan kegiatannya menyebarkan agama Islam, sampai ke serangan fisik kepada orang-orang yang telah memeluk Islam. Tapi yang lebih parah, mereka juga merencanakan upaya-upaya untuk membunuh Muhammad. Sebagai seorang istri, tentu aja Khadijah pasti ngerasa khawatir atas keselamatan suaminya. Tapi Khadijah selalu terlihat tenang dan berusaha untuk terus menguatkan suaminya. Khadijah juga membuat situasi di rumahnya menjadi selalu kondusif, karena dia tahu di luar rumah situasinya udah sangat melelahkan. Jadi Khadijah selalu berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai tempat pulang yang nyaman dan menenangkan untuk suaminya dan keluarganya. Dan Khadijah pun selalu membantu upaya Muhammad untuk menyebarkan agama Islam dengan segala hal yang dia bisa. Di tahun ke-7 kenabian Muhammad, para kaum Quraisy yang menentang Muhammad melakukan perjanjian pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini adalah dua klan yang paling menjaga Muhammad agar nggak terjadi sesuatu yang buruk kepada Muhammad gitu kan. Akhirnya Muhammad dan kedua klan ini dan juga orang-orang yang setia sama Muhammad pergi dari rumahnya masing-masing. Mereka diisolasi ke sebuah tempat di pojokan kota Mekah sana tanpa adanya penyokong sumber daya yang bisa mereka pakai gitu kan. Cuaca ekstrim, nggak ada sumber makanan dan lain-lain. Ketika kegiatan pengasingan ini terjadi, ada beberapa orang yang ingin mengirimkan bantuan secara sembunyi-sembunyi ke orang-orang yang sedang diasingkan ini. Itu bisa ngebantu banget kehidupan selama di pengasingan. Tapi ternyata kegiatan ini diketahui oleh orang-orang Quraisy yang menentang Muhammad gitu kan. Akhirnya mereka pun memperketat penjagaan agar nggak ada lagi nih yang bisa menyelundupin bantuan-bantuan untuk Muhammad dan para pengikutnya yang sedang diasingkan. Hidup di pengasingan makin sulit, banyak yang kelaparan, sumber daya makin susah, kedinginan dan lain-lain. Hal ini tentu aja bikin mental orang-orang di sana makin drop. Tapi Khadijah
berusaha segimana mungkin untuk bisa membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia minta tolong ke saudara-saudaranya, ke orang yang pernah dia bantu dulu, minta tolong untuk ngirimin bantuan ke tempat pengasingan itu gitu kan, untuk bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang ikut ke sana. Sampai akhirnya mereka itu sangat tertolong dan bisa pulang balik lagi ke rumahnya masing-masing karena si surat perjanjian pemboikotan itu ditemukan sudah rusak, tidak ada bekasnya gitu kan. Dan akhirnya perjanjian itu dianggap tidak valid lagi, dan akhirnya mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing setelah 3 tahun lamanya di pengasingan. Gak berapa lama semenjak kepulangannya mereka ke rumah ini, Khadijah harus menghembuskan nafas terakhirnya, dan di saat itulah perjuangan Khadijah untuk menemani Muhammad telah selesai. Menurut aku, buku ini tuh ngasih sudut pandang sejarah yang baru dibandingin buku sejarah agama yang lainnya. Ada pendekatan sudut pandang Khadijah sebagai seorang ibu dan istri melihat kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu kepada anak-anaknya dan juga kepada keluarganya, yang membuat realitas feeling di buku ini tuh lebih kerasa sama kita. Buku ini aku rekomen banget buat kalian yang suka baca buku sejarah agama tapi pingin baca dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalian baca situasi yang sama dengan feeling yang berbeda. Buat kalian yang ingin punya bukunya, jangan lupa ada di link description di bawah ini. Makasih untuk semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, boleh di-share, dan terus ikutin video cari tahu yuk yang lainnya. Sampai jumpa lagi.